What are you guys doing? Just taking a little break. Halo para manusia di rumah aja, bagaimana kuota internet masih aman? Bersama saya si Kasja yang siap menemani hari-hari Anda di rumah saja yang semakin hari semakin putih, semakin glowing, semakin bersih. Oke, kawan-kawan di rumah aja, lupakan sejenak masalah perglowingan. Di sini saya akan menceritakan sebuah film The Family tahun 2013 yang disutradarai oleh Luc Besson. Oh iya, mengenai film The Family ini mungkin Anda mengira akan menceritakan tentang masalah keluarga dan intrik cinta kasih sayang di antara anak dan orang tua. Namun sayangnya itu tidaklah benar. Tetapi Anda akan dibuat kaget saat pertama kali menonton film ini, dan bagi Anda yang sering menonton film drama Korea atau film Indosiar, saya pastikan Anda akan dibuat susah berak ya sama film ini. Penasaran? Mari putar dulu intronya. Panganten anyar diuk ngarendeng, menang dangdan direnceng-renceng, digular digilir nawaos hideng, ageng narupi perep namina itil hideng. babal babal gitu, balakatak tak 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 tak, balakatak tak tak, dah. Adegan dimulai saat keluarga sedang badok bersama, kemudian terdengar bel berbunyi. Saat dibuka, pintunya ngebeleduk dan menewaskan ayah keluarga tersebut. Hello, motherfucker. Dari kebulan asap muncullah seorang pria bersenjata dan menghabisi setiap orang di sana. Lalu memotong curug ayah dari keluarga tersebut untuk diberikan kepada orang yang menyuruhnya. Dan bisa disimpulkan bahwa orang ini adalah pembunuh bayaran yang dikirim untuk menghabisi keluarga dan keturunannya. Namun faktanya orang ini salah sasaran karena keluarga sebenarnya sedang Makan daging anjing dengan sayur kol. Dan sebagai gambaran awal, film ini akan menceritakan tentang keluarga mafia yang dipindahkan dalam program perlindungan saksi oleh FBI, di mana anggota keluarga ini harus bisa menyesuaikan diri dengan identitas baru mereka. Alasan mereka melakukan ini adalah karena ayah dari keluarga ini adalah merupakan satu-satunya keturunan dari mafia terkenal di dunia, yaitu Manzoni. His wife's funeral cortege. In 1957, my father, Cesare Manzoni, was one of the 107 bosses. Keluarga ini diburu oleh saingan leluhur mereka yang bernama Don Lucas yang sedang meringkuk di penjara, namun masih memiliki kuasa dan sangat berhasrat untuk menghabisi seluruh keluarga Manzoni. Pada adegan ini mereka baru sampai di rumah baru mereka di salah satu perumahan di Garut. Ini sang ayah bernama Giovanni Manzoni, Maggie si ibu, Bel si kakak, dan Warren si adik. Dan tidak lupa ada agen FBI yang bernama Stan dan dua anak buahnya yang selalu mengawasi dan melindungi dari jarak jauh. Dan nyatanya ini adalah kota sekian mereka harus berpindah dan menyesuaikan diri karena mereka harus terus ucing sumput dari pembunuh bayaran yang dikirim mafia saingan si ayah. Saat tengah peting, si ayah sedang sibuk mengubur seorang pria. Si ibu bertanya apakah si ayah butuh bantuan untuk menguburkannya. Jika iya, dia akan membangunkan anak-anaknya untuk membantu si ayah. Si ayah pun menjawab, "Nggak usah Layang, kasihan mereka besok mau bangun pagi-pagi ke sekolah." Dan kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh keluarga ini adalah orang-orang barbar. Esok harinya, Bel dan Warren pun berangkat ke sekolah dan si ibu pun meminta izin untuk mantok berbelanja. Si ayah sendiri memutuskan untuk mencari kegiatan dengan menulis menggunakan mesin ketik yang dia temukan di gudang. Yeah, we're playing in the minor league now. Hari pertama di sekolah, Warren pun didatangi sekelompok anak-anak yang suka membuli di sekolah. Warren nampak tidak kaget dengan hal tersebut karena sudah sering sekali mengalaminya. Otomatis anak-anak tersebut terlihat kesal dengan perkataan dan raut wajah Warren yang sangat santuy.
What do you reinvest your dough in? Lantas mereka pun menghajar Warren di toilet sekolah. Anjing, anjing, kata anjing. Anjing capek, goblok. Anjing capek, anjing. Di sisi lain, si ibu yang sedang berbelanja di minimarket pun dibuat kesal dengan perlakuan orang-orang di sana yang nampak tidak senang dengan orang Amerika seperti si ibu. Mereka pun terus membicarakan dan menganjing-anjingkan si ibu dengan bahasa asing. Padahal si ibu paham dengan bahasa asing tersebut. Karena mangkel, si ibu pun mengambil tabung gas dan minyak untuk kemudian dudurukan di gudang belakang market. Alhasil setelah dia selesai berbelanja, si penjaga market pun dibuat ngegebeg dengan gudang yang meledak. Di sisi lain, di saat Belle dan Warren sedang makan di kantin sekolah, Belle tidak kaget dengan wajah Warren yang babak belur, karena Belle yakin bahwa adiknya bisa mengatasi masalahnya sendiri, dan ternyata benar, ternyata Warren diam-diam sudah menyiapkan rencana balas dendam kepada anak-anak nakal tersebut dengan mengumpulkan anak-anak pecundang di sekolah yang nantinya akan bergabung menjadi pasukannya. Time to waste. Bon appetit. Saat pulang sekolah, Belle terlihat berjalan sendiri dan ada sebuah mobil yang menghampirinya. Mereka adalah penjahat kelamin tingkat sekolah yang sedang mencoba mengajak Belle untuk pulang bersama. Dirasa perjalanan cukup jauh, Belle pun menghayukan untuk pulang bersama mereka. Ternyata, para fuckboy ini malah membawa Belle ke sebuah balong gede dengan alasan ingin bersantai terlebih dahulu. Tak diduga salah satu fuckboy frontal nekat menyentuh dan melepaskan tali kutang milik Belle dengan benget penuh pengencrotan. Belle pun hanya nyerengeh dan... Belle menghajarnya dan berkata bahwa cara seperti itu tidak akan membuat kalian mendapatkan perempuan. Karena harus ada uang muka terlebih dahulu. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Don Lucas yang sedang ngegoler di penjara. Menyambung cerita awal, akhirnya Don Lucas menerima kiriman curug dari si pembunuh bayaran. Dan saat disamakan ternyata tidak sama pastinya. Berarti si pembunuh bayaran salah sasaran dan masih harus ngaborok keluarga tersebut. Di sisi lain si ayah dan famili sedang nyatu bersama. Tidak lama terdengar bunyi bel. Saat membuka pintu, ternyata itu adalah Stan, si anggota FBI yang bertugas melindungi dan mengurus perpindahan mereka. Alasan FBI melindungi keluarga ini adalah karena mereka satu-satunya saksi dari kejahatan berat yang dilakukan Don Lucas. Di situ Stan hanya ingin menanyakan keadaan si ayah dan keluarganya, apakah betah atau tidak tinggal di Gogobrok ini. Si ayah pun menjawab mereka baik-baik aja. Kemudian Stan bertanya tentang seorang pria yang bertamu ke rumahnya beberapa hari yang lalu sebelum mereka pindah ke Garut. Karena dikabarkan pria itu mengelengit dan faktanya pria itu adalah orang yang si ayah kubur di adegan awal tadi, dan dia beralasan melakukan itu karena si pria tersebut menjual sangu koneng busuk kepada keluarganya dan kesal dengan hal tersebut. Stan yang mendengar itu hanya gogodeg dan menyarankan agar mereka menjaga perilaku di tempat barunya ini karena jika tidak dia dan keluarganya harus dipindahkan ke tempat baru dengan identitas baru juga. Dan sampai saat ini saya juga dibuat gogodeg ya, karena masa gara-gara sangu koneng busuk doang mesti diultik. Dah bang, gimana sih ini ya? Adegan berpindah di saat si ayah mengadakan makan bersama di masa bahari. Di sana terdele ada Don Lucas yang sedang duduk lalu mengisyaratkan kematian kepada si ayah. Set. Tiba-tiba, semua orang yang ada di sana mendodongkan groza ke arahnya dan itu semua hanyalah mimpi. Faktanya, dengan pribadi barbarnya, ternyata si ayah terus dihantui bayang-bayang Don Lucas yang terus memburunya. Saat siang hari, si ibu membawa makanan untuk kedua anak buah si Stan yang bertugas dan selalu mengawasi mereka 24 jam dari rumah yang ada di seberangnya. Ajaknya aku ke rumah dia, makan daging anjing dengan sayur kol. Ibu memberikan makanan tersebut hanya untuk mengambil hatinya supaya mereka tidak menceritakan hal-hal kecil kepada Stan.
Di rumah, si ayah dibuat jengkel karena air keran yang keruh dan menelpon tukang ledeng untuk memperbaiki pipa rumahnya. Di sekolah terlihat Belle dan Warren sedang makan siang dan Belle bertanya bagaimana dengan rencana Warren. Warren menjawab jika semuanya berjalan lancar dan dia berhasil mencari kelemahan anak-anak pecundang dan nakal di sekolahnya. Dan berhasil membuat mereka mau melakukan apapun sesuai kemauan Warren untuk membalas dendam kepada anak-anak yang menghajarnya waktu itu. Take one of these just before, you'll feel like a horse. Saat mengobrol, Belle melihat pria tampan di meja lain lalu dia bertanya siapakah pria tersebut. Warren menjawab, itu adalah guru matematika. Dan nampaknya Belle sudah merasa sange saat pandangan pertama. Sayang, sange. Di rumah, tukang ledang yang dihubungi si ayah pun akhirnya tiba. Si ayah mengatakan bahwa dia terlambat 1 jam 45 menit dari janjinya. Lalu dengan santai dia menjawab lebih baik terlambat daripada tidak. Lalu dia ketawa. Better late than never. Saat memeriksa pipa saluran di rumahnya, si tukang ledang tersebut terus ngecoblak dan mengatakan bahwa pipa yang ada di rumahnya akan sulit untuk diperbaiki. Jika tidak keberatan, besok dia akan datang lagi. Dan si ayah diminta agar membayar uang DP terlebih dahulu. You call my wife. You pay 50% upfront and you make a new. Dengan kata-kata yang kurang gurih dan kulit benget yang sok, tentu dengan hal itu membuat hasrat barbar si ayah bangkit. Pada titik ini si tukang ledang tersebut akan menyesali ucapannya. Kusabab. Si ayah akan menghajar tukang ledang berbacot tadi dengan sangat sadis. Setelah puas menghajar tukang ledang tersebut, kemudian si ayah menggendongnya dan dimasukkannya dia ke dalam sebuah mobil. Si ibu yang melihatnya langsung mengalihkan perhatian kedua anak buah Stan, sehingga perbuatan si ayah tidak diketahui dan menjadi masalah baru lagi. Dah bang. Di sekolah, Belle menjumpai guru matematika tampan tersebut dan mengaku ingin belajar les kepadanya. Hi there. That's all I have. Sayang, sange. Di sisi lain, Warren sudah siap menjalankan rencananya. Saat anak-anak nakal tersebut sedang memalak salah satu bocah lemah di sana, tiba-tiba Warren datang and the gang yang direkrutnya untuk balas dendam hingga kapok. Di tempat lain, ternyata si ayah membawa tukang ledang yang sudah dihajarnya tersebut ke rumah sakit dan si ayah mengaku jika tukang ledang tersebut jatuh dari tangga. Namun saat dilihat luka yang dimiliki tukang ledang tersebut 12 patah tulang yang serius, yang rasanya tidak mungkin kalau hanya jatuh dari tangga, si ayah pun menjawab, entahlah dok, hanya tukang jualan anak ayam warna-warni aja yang tahu. Di lain waktu mereka pun mengadakan acara makan-makan dan mengundang semua tetangga untuk datang dan hal ini dilakukan agar mereka bisa lebih berbaur dengan orang sekitar. Alhasil acara makan-makan pun berjalan lancar dan seksama. Gentlemen, in 2 minutes your burgers will be sizzling and cooked at perfection. Masih dengan masalah air keran yang keruh, si ayah pun mendatangi kantor wali kota untuk melaporkan hal tersebut. Namun, respon wali kota tidaklah baik dan menyuruh si ayah menyelesaikannya sendiri. Well, Mr. Blake. Dalam pikirannya, si ayah sangat ingin sekali menghajar wali kota, tapi dia mencoba sabar dan tidak mencari masalah. Pleasure to meet you too, Mr. Mayor. Kemudian, si ayah langsung pergi ke tempat penampungan air dan menemui pengurus di sana. Dia mengatakan jika dalam beberapa tahun terakhir air memang selalu kotor karena ada pabrik pupuk yang selalu mencemarinya. Tak menunggu waktu lama, si ayah langsung pergi menemui pimpinan pabrik tersebut untuk menanyakan solusinya. Mr. Blake. Si ayah menceritakan bahwa di saat si ayah membuka air keran, airnya berwarna coklat. Aku ingin airku jernih. Si pimpinan langsung menyela kata-kata si ayah dan mengatakan jika ia ingin air bersih, belilah lek mineral. Biar ada manis-manisnya gitu. Buy a bottle of water then. Dan akhirnya si pimpinan diseret di jalan aspal hingga tubuhnya korodok dan bajunya menjadi rombeng. Si ayah mengucapkan salah satu hal yang paling kubenci adalah di sela saat berbicara. Goblok. I don't like it's being interrupted. Lalu setelah mendapatkan ide untuk menghentikan pabriknya, si ayah pun meninggalkan pria tersebut bobo cantik di sana. Penuh bunga-bunga.
Di sisi lain, si ibu yang stres dengan situasi ini semua pergi ke gereja dan meminta agar dosa-dosa seluruh keluarganya diampuni karena mereka sudah terlalu banyak melakukan dosa besar seperti menganiaya dan membunuh. Tidak diduga seorang pastor menghampirinya menyarankan si ibu agar melakukan pengakuan dosa. Si ibu sempat menolaknya, namun sang pastor terus memaksanya dan si ibu pun akhirnya mau melakukan pengakuan dosa. Di sekolah ternyata diadakan suatu event di mana seluruh murid disuruh untuk menulis sebuah permainan kata dalam bahasa Inggris untuk dicetak dalam edisi baru koran di Prancis. Warren yang bingung tiba-tiba ingat suatu kata yang didapatkan saat ia kecil, di mana dia mendengar kata-kata petinggi mafia dan Don Lucas yang saat itu berada di rumahnya. Kata-kata tersebut adalah "If it's good enough for you, it's good enough for me", yang artinya jika itu cukup baik bagimu, maka itu cukup baik bagiku. Warren pun menuliskannya. Tak diduga itulah awal malapetaka itu akan terjadi. Koran yang menuliskan kata-kata Warren tersebut akhirnya dicetak dan dipublikasikan. Tak diduga salah satu koran tersebut dibawa ke pesawat yang menuju ke Amerika oleh salah satu ayah murid di sekolah. Dan koran tersebut dibawa truk sampah untuk kemudian dipakai bungkus botol minuman untuk Don Lucas. Hati-hati ta, oi, lapok. Looks like a guy from Milan who spent some time here. They said, I thought I owed him that much. It's God enough for you. It's good. Yang akhirnya Don Lucas menyadari kata-kata itu dan menyuruh si pembunuh bayaran untuk pergi ke lokasi tersebut. Don't get Morales.